Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Windy Winata dari kelas A reguler. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil review saya tentang buku Homo Deus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas buku yang saya review, yaitu buku Homo Deus. Yang pertama yaitu judul buku, yaitu Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. Selanjutnya penulis yaitu Yuval Noah Harari. Ketebalan bukunya yaitu 513 halaman. Penerbitnya yaitu Harvill Sakers. Tahun terbit 2015. ISBN-nya yaitu 978 1784 703 936. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari buku Homo Deus, yaitu tentang agenda manusia baru. Selama ribuan tahun, jawaban atas pernyataan ini tetap tidak berubah. 3 masalah yang sama menyibukkan orang-orang Cina pada abad ke-20, India abad pertengahan, dan Mesir kuno. Kelaparan, wabah penyakit, dan perang selalu menjadi daftar teratas. Untuk generasi demi generasi, manusia telah berdoa kepada setiap Tuhan, malaikat, dan orang suci, dan telah menemukan alat, institusi, dan sistem sosial yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi jutaan mereka terus mati karena kelaparan, epidemik, dan kekerasan. Banyak pemikir dan nabi menyimpulkan bahwa kelaparan, wabah, dan perang harus menjadi bagian integral dari rencana kosmisi Tuhan atau sifat kita yang tidak sempurna, dan akhir zaman tidak akan membebaskan kita membentuknya. Selanjutnya yaitu garis kemiskinan biologis. Waktu mulai dengan kelaparan yang selama ribuan tahun telah menjadi musuh terbesar umat manusia. Sampai saat ini, kebanyakan manusia hidup di ujung garis kemiskinan biologis, di mana orang-orang mengalah pada kekurangan gizi dan kelaparan. Kesalahan kecil atau kesialan bisa dengan mudah menjadi hukuman mati bagi seluruh keluarga atau desa. Jika hujan lebat menghancurkan panen gandum Anda, atau perampok membawa ternak kambing Anda dan orang yang Anda cintai mungkin mati kelaparan. Kemalangan atau kebodohan di tingkat kolektif mengakibatkan kelaparan massal. Ketika kekeringan parah melanda Mesir kuno atau India medieval, tidak jarang 5 atau 10% dari populasi binasa. Ketentuan menjadi langka, transportasi terlalu lambat dan mahal untuk mengimpor makanan yang mencukupi, dan pemerintah terlalu lemah untuk menyelamatkan hari. Setelah musuh terbesar kedua umat manusia adalah wabah, penyakit, dan menular, kota-kota ramai dihubungkan oleh arus pedagang, pejabat, dan peziarah yang tiada henti adalah fondasi peradaban manusia dan tempat berkembang biak yang ideal bagi patogen. Kabar baik ketiga adalah bahwa perang juga sedang menghilang. Sepanjang sejarah, kebanyakan manusia menganggap perang sebagai hal yang biasa, sedangkan perdamaian adalah keadaan sementara dan genting. Hubungan internasional diatur oleh hukum hutan yang menurutnya bahkan jika dua negara hidup dalam damai, perang selalu menjadi pilihan. Hari-hari terakhir kematian. Abad ke-21, manusia kemungkinan besar akan mengajukan tawaran serius untuk keabadian. Berjuang melawan usia tua dan kematian hanya akan melanjutkan perjuangan terhormat melawan kelaparan dan penyakit. Dan nilai tertinggi dari budaya kontemporer, nilai hidup manusia, kami terus-menerus diingatkan bahwa kehidupan manusia adalah hal yang paling suci di alam semesta. Semua orang mengatakan alam semesta. Selanjutnya yaitu hak atas kebahagiaan. Proyek besar kedua dalam agenda manusia mungkin adalah menemukan kunci kebahagiaan. Sepanjang sejarah, banyak pemikir, nabi, dan orang biasa mendefinisikan kebahagiaan daripada hidup itu sendiri sebagai kebaikan tertinggi. Di Yunani kuno, filsuf Epicurus menjelaskan menyembah dewa adalah buang-buang waktu. Tidak ada keberadaan setelah kematian, dan kebahagiaan adalah satu-satunya tujuan hidup. Kebanyakan orang di zaman kuno menolak Epikurianisme, tetapi hari ini telah menjadi pandangan default.
Skeptisisme tentang akhirat mendorong umat manusia untuk mencari tidak hanya keabadian tetapi juga kebahagiaan duniawi. Dalam mencari kebahagiaan dan keabadian, manusia sebenarnya berusaha untuk meningkatkan dirinya menjadi dewa. Bukan hanya karena ini adalah sifat-sifat ketuhanan, tetapi karena untuk mengatasi kesengsaraan usia tua. Mereka harus mendapatkan kendali seperti dewa atau substrat biologis mereka sendiri. Paradoks pengetahuan prediksi bahwa abad ke-21 umat manusia cenderung bertujuan untuk keabadian, kebahagiaan, dan keilahian dapat membuat marah, mengasingkan, atau menakut-nakutkan banyak orang. Jadi beberapa klasifikasi perlu dilakukan. Pertama, ini bukanlah apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh kebanyakan orang di abad ke-21, itulah yang akan dilakukan umat manusia sebagai suatu kolektif. Kebanyakan orang mungkin hanya main peran kecil jika ada dalam proyek ini. Bahkan jika kelaparan, wabah, dan perang menjadi kurang lazim, miliaran manusia di negara berkembang dan lingkungan kumuh akan terus-terusan dengan kemiskinan, penyakit, dan kekerasan, bahkan ketika para elit sudah meraih pemuda abadi dan kekuatan seperti dewa. Pada tahun 2016, dunia didominasi oleh paket liberal individualis, hak asasi manusia, demokrasi, dan pasar bebas. Namun sains abad ke-21 telah mendorong fondasi tatanan liberal karena sains tidak menang masalah nilai. Ia tidak dapat menentukan apakah kaum liberal benar dalam menilai kebebasan lebih dari kesengsaraan atau dalam menilai individu lebih dari kolektif. Namun seperti agama lain, liberal juga didasarkan pada apa yang diyakini sebagai pernyataan faktual di selain penilaian etis abstrak, dan pernyataan faktual ini tidak bisa dibenarkan penelitian ilmiah. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang isi dari buku Homo Deus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari buku Homo Deus. Yang pertama yaitu kelebihan. Dilihat dari aspek tampilan buku, buku ini merupakan buku yang sangat cocok untuk dibaca oleh anak-anak milenial karena cover dan isi bukunya menarik untuk dibaca. Dan dalam buku ini juga ada dokumen yang dilampirkan atau sebagai bukti bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi. Selain itu, buku ini juga menampilkan gambar untuk memudahkan pembaca dalam menganalisis materi yang terdapat di dalam buku Homo Deus. Yang kedua yaitu kekurangan dari buku Homo Deus. Buku ini tidak memiliki rangkuman untuk setiap babnya, sehingga menyulitkan pembaca untuk menyimpulkan materi dari setiap babnya. Selain itu, buku ini juga memiliki gambar yang tidak jelas, sehingga membuat pembaca menjadi bingung. Dan buku ini juga menggunakan istilah-istilah yang sulit untuk dimengerti dan membuat pembaca mengalami kesusahan dalam mengerti maksud dan konteks dari penulis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari buku Homo Deus. Bagian pertama buku ini membahas tentang hubungan antara sapiens dan hewan lain dalam upaya untuk memahami keistimewaan manusia dibandingkan dengan spesies lainnya. Sedangkan bagian kedua buku Homo Deus menelaah kembali yang diciptakan Homo sapiens di milenia terakhir. Dan apa saja yang membawa kita ke perempatan jalan saat ini. Bagaimana dalam keyakinan Homo sapiens menjadi percaya bahwa alam semesta berputar di sekitar manusia, dan manusia adalah sumber dari semua makna dan otoritas. Bagian kedua ini juga menjelaskan tentang apa itu ekonomi, sosial, dan politik dari fenomena ini semua. Bagaimana hal tersebut membentuk kehidupan sehari-hari dan cita rasa seni kita, serta keinginan kita yang paling rahasia. Itu akan dijelaskan di bagian kedua pada buku Homo Deus.
Sedangkan bagian ketiga dari buku Homo Deus ini yaitu menelaah kembali hal-hal yang terjadi pada awal abad 21 berdasarkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang umat manusia dan keyakinan manusia. Semuanya akan menggambarkan keadaan kita saat ini dan kemungkinan di masa yang akan datang. Bagaimana pencarian untuk keabadian, kebahagiaan, dan keilahian terobosan fondasi keyakinan kita dalam kemanusiaan. Apa tanda-tanda jika humanisme memang akan hilang dari keyakinan manusia? Umat manusia, apa yang kemungkinan terjadi? Itu dijelaskan di bagian ketiga pada buku Homo Deus. Baiklah, sekian hasil review saya tentang buku Homo Deus. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.